Itu kan sebenarnya adalah sebuah makian-makian atau penghinaan dari saking marahnya, saking kecewanya kelompok Prabowo kepada Pak Jokowi. Ya karena kalau kita ingat-ingat, Rocky Gerung ini adalah salah satu nama menteri, nama calon menteri di kabinet Prabowo gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya agak kaget dengan pernyataan Rocky Gerung yang dalam sebuah video yang beredar luas di banyak grup WhatsApp yang pada intinya Rocky Gerung ini menghina Presiden Jokowi dengan sebutan bajingan tolol dan pengecut. Terus terang ketika saya pertama kali nonton pernyataan Rocky Gerung gitu ya, saya emosi dan marah sama seperti perasaan banyak orang hari ini. Dan saya yakin teman-teman juga ikut emosi ketika melihat Rocky Gerung seperti itu gitu ya. Tapi setelah saya coba renungkan gitu ya, sebenarnya kalau kita ingat-ingat apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung hari ini yang menyebut Pak Jokowi bajingan tolol dan pengecut gitu ya, itu sebenarnya adalah sebuah pernyataan yang diperbaharui aja gitu ya. Sebelum-sebelumnya Rocky Gerung sudah sering menyatakan seperti itu dengan bahasa yang lain, dengan bahasa dungu. Presiden dungu gitu ya. Dan berkali-kali Rocky Gerung menyatakan itu, bahwa Presiden atau Pak Jokowi itu dungu gitu ya. Dan kalau kita lihat gitu ya, Rocky Gerung ini kan emang nggak punya agama gitu ya, sehingga ya kita bisa memaklumi kalau zikir yang dia lakukan itu adalah zikir dungu gitu. Berkali-kali soalnya gitu, dungu gitu. Ya kalau kita orang Islam gitu ya, kalau kita zikir ya subhanallah beda gitu. Beda sama Rocky. Kalau Rocky dungu. Soalnya agamanya agama dungu, makanya dungu. Jadi setelah saya coba ingat-ingat gitu ya, apa yang disampaikan oleh Rocky hari ini sebenarnya dia cuma memperbaharui bahasanya aja gitu. Gayanya, sikapnya sama seperti dulu. Kayak dulu udah kayak gitu. Mungkin bahkan sejak lahir Rocky Gerung itu udah kayak gini. Udah zikir dungu. Dia kalau keluar gitu ya ketika masih bayi dia bukan oe-oe tapi dungu. Jadi apa yang disampaikan oleh Rocky hari ini sebenarnya nggak ada yang baru gitu, kecuali bahasa atau pemilihan katanya. Itulah yang kemudian membuat orang jadi banyak yang marah gitu ya. Banyak orang jadi emosi karena ini bahasa baru ini. Sebelumnya menggunakan kata dungu, sekarang bajingan tolol dan pengecut. Padahal ya sama aja, sama-sama menghinanya, sama-sama misuh-misuhnya, sama aja sebelumnya gitu. Cuma sebelumnya ketika Rocky terus-terusan menggunakan kata dungu gitu ya, kita jadi terbiasa dengan itu. Kita jadi kuat mental lah untuk dikatai sebagai orang yang dungu, presiden dungu. Itu kita jadi kayak biasa aja gitu. Karena mungkin sudah terlalu sering gitu. Tapi sekarang dengan bahasa yang baru gitu ya, dengan sebutan baru bajingan tolol dan pengecut, inilah yang kemudian membuat banyak orang jadi emosi. Dan kita sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh Rocky Gerung sejak dulu sampai sekarang itu salah semua gitu ya. Mulai dari dungu atau bajingan tolol dan pengecut, ini sama-sama menghinanya. Dan bagi kita itu sama sekali bukan sebuah kritikan yang wajar untuk disampaikan kepada presiden. Nggak ada kritikan yang disampaikan oleh Rocky, ini penghinaan gitu. Ya karena kalau kritikan itu kan mengoreksi kebijakan atau keputusan atau hal-hal yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi. Itu kritik tuh. Tapi kalau menyebut dungu atau bajingan tolol dan pengecut, ini penghinaan gitu. Nah, bagi saya Rocky Gerung itu sejak dulu ya kayak gitu ya. Sehingga kalau kita jawab dengan bahasa yang sama, dengan memaki-maki Rocky Gerung gitu ya, itu nggak akan menyelesaikan permasalahan. Ya karena ini ibarat kita ketemu sama orang yang pemarah, yang emang punya masalah sama kita, ketemu di jalan, terus kemudian dia maki-maki dan marah-marah. Kalau jawaban kita adalah memarahi dia balik gitu ya, ini masalah nggak selesai. Kita nggak tahu kenapa dia marah-marah. Jadi setelah saya melihat ada banyak relawan teman-teman saya marah dengan Rocky Gerung gitu ya, saya terus terang jadi merenung gitu ya. Karena ketika banyak orang yang marah dengan Rocky Gerung, itu kan sama aja kayak Rocky jadinya gitu ya. Padahal yang harus kita lakukan sebenarnya adalah mencari tahu. Sebenarnya ini ada apa? Kenapa Rocky tiba-tiba muncul dengan pernyataan yang diperbaharui, dengan makian atau penghinaan yang diperbaharui? Ini ada apa? Ya karena dari dungu ke tolol misalkan, dari dungu ke bajingan tolol gitu kan. Ini kan diperbaharui aja gitu. Makiannya ya sama, penghinaannya ya sama-sama menghinanya gitu ya.
Nah, ini harus kita cari tahu gitu. Ini ada apa kok tiba-tiba? Dan setelah saya lihat video Rocky Gerung dalam sebuah pernyataannya, sebenarnya dia sedang mempromosikan agenda atau acara tanggal 10 Agustus 2023 atau 10 hari mendatang. Yaitu sebuah agenda untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Itu rencananya gitu ya. Dan harapan Rocky, keinginan Rocky adalah dia meminta agar jalan-jalan tol itu dibuat macet. Ini mohon maaf, ini jalan tol mana yang mau dibuat macet gitu ya. Setahu saya kalau jalan tol Cikampek itu dari dulu emang udah macet. Jadi nggak usah disuruh pun dia udah macet duluan gitu. Jadi menurut Rocky gitu ya, ini kita harus bikin sebuah gerakan pada 10 Agustus untuk melengsarkan Presiden Jokowi. Ini lebih lucu lagi dan menimbulkan tanda tanya lagi gitu ya. Kenapa seorang Jokowi perlu dilengsarkan? Padahal kita hari ini semua orang sudah membahas soal Pilpres, sudah membahas soal penggantinya. Kenapa tiba-tiba Pak Jokowi mau dilengsarkan? Padahal nggak dilengsarkan pun beliau akan lengser tepat waktu tahun depan gitu ya. Dan akan ada penggantinya. Kita sudah membahas itu sekarang. Kenapa kemudian ini mau dilengsarkan? Atau jangan-jangan ini termotivasi atau tergerak gara-gara Rocky merasa bahwa capres yang akan dia dukung jadi kurang kuat belakangan ini? Atau nggak yakin dia bisa menang sehingga dia ingin melakukan pelengseran presiden supaya rezim berganti gitu ya secara brutal gitu ya. Ya karena kalau ini nggak ada pelengseran presiden, pemilu sesuai waktunya, tepat waktu gitu ya. Ini kemungkinan besar yang akan menggantikan ya Pak Ganjar lagi. Bukan Pak Ganjar lagi. Pak Ganjar dan Pak Ganjar lagi sampai 10 tahun mendatang gitu. Dan setelah itu ya bisa kita prediksi selanjutnya yang menang akan dari PDI Perjuangan lagi atau orang-orang yang didukung oleh Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Gitu. Jadi mungkin gitu ya, karena capres yang diusung atau didukung oleh Rocky ini selama ini, belakangan ini kurang kuat atau kurang meyakinkan untuk bisa menang di pemilu 2024, makanya kemudian dia ingin melakukan gerakan untuk melengsarkan presiden supaya rezim dipaksa berganti. Karena kalau pemilu berlangsung seperti biasa, ini rezim nggak berganti. Ini akan terus dilanjutkan terus sampai 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Dan itu yang nampaknya membuat dia jadi frustasi gitu. Dan saya dari sini gitu ya, saya jadi memeriksa berita-berita sebelumnya apa yang membuat Rocky Gerung ini jadi terpicu atau menjadi marah seperti ini. Karena pasti ada alasannya gitu, karena rencana atau cerita-cerita pelengseran presiden itu kan sebenarnya sudah dimulai oleh Amin Rais sejak beberapa bulan yang lalu. Nah sekarang dilanjutkan oleh Rocky Gerung. Sebenarnya sama, agendanya sama, rencananya sama, cuma ganti influencer aja gitu ya. Dari Amin Rais ke Rocky Gerung. Sama-sama tua, tapi lebih mending lah dibandingkan Amin Rais gitu ya. Karena ini sama nih. Geng kelompok FPI, HTI, kelompok kubu Prabowo, ini sama semua ini. Ya bahwa sekarang ada yang dukung Prabowo, ada yang dukung Anies, sebenarnya sama aja gitu. Sama-sama satu gerbong Prabowo juga gitu ya. Para pendukung Anies itu, kalau misalkan Anies gak jadi maju, mereka akan dukung Prabowo, sama aja. Jadi bagi saya koalisi perubahan itu adalah koalisi Prabowo, ya cabang baru lah, cabang perubahan. Prabowo juga cabang, namanya cabang perubahan, Anies gitu. Nah Anies kalau nggak maju ya nanti mereka akan dukung Prabowo gitu. Jadi gara-gara ini gitu ya, gara-gara saya melihat Rocky Gerung ini nggak biasanya, dia membuat pernyataan-pernyataan yang baru, nggak lagi menggunakan kata dungu. Ini pasti termotivasi atau dipicu oleh sesuatu. Sehingga setelah saya periksa seharian ini, berita-berita yang ada sebelumnya gitu ya, yang memungkinkan Rocky Gerung untuk bisa marah dan emosi gitu ya, saya akhirnya menemukan satu berita yang menurut saya ini bisa menjadi pemicu bagi Rocky Gerung dan kawan-kawannya untuk marah. Tapi sebelum itu, saya ingin jelaskan dulu bahwa Rocky Gerung ini adalah salah satu orang yang menjadi bagian dari agenda setting politik kelompok para elit. Sehingga pernyataan-pernyataan Rocky itu menggambarkan situasi di internal koalisi. Entah itu koalisi perubahan, koalisinya Prabowo, sama aja sebenarnya. Mereka satu kubu, cendanya juga pada akhirnya gitu. Nah, ini menggambarkan situasi di dalam sana gitu. Setelah saya coba cari tahu dan periksa berita-berita sebelumnya, saya akhirnya melihat ada satu kecocokan atau benang merahnya
Bahwa sebelum-sebelumnya kalau kita baca berita di banyak media gitu ya, itu Mas Gibran sudah mengatakan bahwa Presiden Jokowi sudah mengerucut pada satu nama capres yang akan didukung untuk Pilpres 2024. Dan nampaknya dukungan Presiden Jokowi ini tidak sesuai dengan keinginan atau harapan kubu Prabowo dan kawan-kawan. Makanya meledaklah si Rocky Gerung. Ya karena coba bayangkan, selama berbulan-bulan kubu Prabowo itu kan memaksimalkan atau memanfaatkan Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi sudah mendukung atau memberikan dukungannya kepada Prabowo gitu. Itu di Solo dan Semarang, baliho Prabowo dan Pak Jokowi itu tiap 10 meter ada itu. Lebih banyak dibandingkan pelang-pelang Indomaret Alfamart. Balihonya Prabowo dan Pak Jokowi gitu. Nah, dengan klaim sebesar itu, dengan keyakinan sebesar itu, dengan pede sekali mereka mengklaim bahwa Pak Jokowi mendukung Prabowo, ini kan menjadi masalah kalau kemudian Pak Jokowi ternyata nggak jadi dukung. Itu kan jadi kayak memalukan sekali gitu ya. Karena yang menyakitkan itu bagi saya gitu ya, bukan kegagalan, tapi tingginya harapan. Nah, mereka sudah berharap terlalu tinggi itu, berharap agar didukung oleh Pak Jokowi. Nah, sekarang kayaknya Pak Jokowi sudah memutuskan untuk tidak mendukung Prabowo Subianto. Dan itu disampaikan, clue-nya disampaikan sama Mas Gibran bahwa Pak Jokowi sudah mengerucut kepada satu nama capres saja. Dan kita bisa prediksi dengan mudah bahwa capres yang akan didukung oleh Pak Jokowi jelas adalah Ganjar Pranowo. Karena dari beberapa sikap gitu ya, dari kebijakan yang dilakukan oleh Pak Jokowi secara senyap, mulai dari mengirimkan tim presiden 7, terus kemudian mengirimkan desain baju gitu ya, sampai kemudian meminta Mas Gibran untuk juga ikut berkampanye untuk mendukung Pak Ganjar, itu kan sudah sangat clear dan jelas sekali berbagai dukungan sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi secara senyap. Nah, hari ini situasi seperti ini itu nampaknya membuat kubu Prabowo dan kawan-kawan jadi frustasi. Makanya kemudian meledaklah si Rocky Gerung dengan makian-makian yang baru gitu, yang menyebut Pak Jokowi sebagai bajingan tolol dan pengecut. Itu kan sebenarnya adalah sebuah makian-makian atau penghinaan dari saking marahnya, saking kecewanya kelompok Prabowo kepada Pak Jokowi. Karena kalau kita ingat-ingat, Rocky Gerung ini adalah salah satu nama menteri, nama calon menteri di kabinet Prabowo gitu. Jadi dulu Prabowo sudah mengumumkan bahwa Rocky Gerung adalah salah satu menteri yang akan dia lantik kalau dia jadi presiden atau kalau dia menang di tahun 2019 lalu. Tapi kemudian itu kan kalah, nggak kejadian gitu ya. Jadi bagi saya situasi seperti ini itu jadi nggak menyenangkan bagi kubu Prabowo. Karena kalau Pak Jokowi sudah memutuskan untuk mendukung Pak Ganjar gitu ya, itu kan Prabowo jadi panik. Jadi panik semuanya gitu ya, karena nggak sesuai dengan harapan, nggak sesuai dengan cita-cita sebelumnya. Karena coba bayangkan gitu ya, Prabowo sudah bikin baliho di mana-mana, itu kan ibarat teman kalian sudah posting foto berkali-kali di sosial medianya, terus kemudian ternyata nggak jadi pacaran. Itu kan menyakitkan sekali. Jadi ya bagi saya gitu ya, salah satu analisa kenapa Rocky jadi meledak dan muncul marah emosi dengan Pak Jokowi secara tiba-tiba, salah satu pemicunya ya mungkin karena Pak Jokowi sudah memutuskan untuk tidak mendukung Prabowo di tahun 2024 nanti. Karena bagi Pak Jokowi, Prabowo itu ya menteri gitu. Nanti kalau 2024 Prabowo mau jadi menteri boleh, tapi kalau jadi presiden jangan gitu. Masa kita jadi negara yang punya presiden penculik sih? Jangan. Jadi ya saya nggak tahu apakah analisa ini benar atau enggak gitu ya. Tapi pada intinya saya melihat ada benang merah dari dua berita yang saya baca belakangan ini gitu ya. Ya nggak tahu apakah Rocky sengaja disuruh sama Prabowo atau mereka rapat-rapat bersama ya, karena sekarang kan lagi musim-musimnya rapat gitu ya. Tiba-tiba meledaklah Prabowo, lempar HP atau gebrak-gebrak meja gitu kan. Jadinya itu kemudian ditafsirkan, diikuti, energi marah itu kemudian diikuti oleh
Rocky Gerung dengan memaki-maki Pak Jokowi. Ya kalau Prabowo kan nggak bisa dia maki-maki presiden gitu ya, dia nggak akan bisa lah, malu sendiri dia gitu ya. Tapi kalau Rocky bisa gitu. Jadi ya bagi saya ini adalah bagian dari satu agenda setting politik yang nampaknya sudah disiapkan untuk mengcounter situasi yang terjadi belakangan ini di mana Pak Jokowi lebih mengarahkan dukungannya kepada Pak Ganjar Pranowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.